Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiatur Rahmadi Taufik dari jurusan atau Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Riau, tahun ajaran 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu pendidikan kewarganegaraan, dengan memaparkan materi berjudul Konstitusionalisme oleh dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu arti dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi. Berarti, secara singkatnya, konstitusionalisme itu yang berarti paham, yang menurut paham ini, pemerintah itu harus dibatasi kekuasaannya supaya tidak semena-mena kepada rakyat atau tidak sembarang mengambil keputusan sesuai dengan keadaan pribadinya. Konstitusionalisme itu diadopsi oleh para founding fathers Amerika Serikat sebagai dasar mereka merumuskan dasar negara yang demokratis. Salah satu peletak ide ini adalah John Locke dengan konsep trias politica. Selanjutnya, latar belakang dari konstitusionalisme sendiri. Konstitusionalisme mendasari gagasannya pada ide kedaulatan hukum yang lahir dari konsensus yang melibatkan seluruh rakyat atau perwakilan daripada rakyat untuk menyusun konstitusi yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Konstitusionalisme juga menekankan pada aspek kedaulatan rakyat karena menurut cara pandang konstitusionalis, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan negara harus bekerja untuk rakyat sesuai dengan undang-undang yang telah diakui bersama. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya supaya tidak semena-mena dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian, konstitusionalisme melahirkan suatu konsep yang disebut sebagai negara konstitusional atau the constitutional state, di mana undang-undang dasar menjadi instrumen yang paling efektif dengan menjalankan konsep rule of the law atau negara hukum. Selanjutnya, materi tentang tokoh pendukung ide konstitusionalisme di era modern. Ini maksudnya itu tampilan untuk beberapa tokoh, yang beberapa tokoh tersebut memberikan definisi tentang apa arti dari konstitusionalisme itu sendiri. Di sini ada beberapa tokoh, yaitu Carl J. Friedrich, yang kedua Richard S. Kay, dan Andrew Haywood. Yang pertama, saya akan memaparkan materi untuk penjelasan dari Carl J. Friedrich. Menurutnya, dalam bukunya yang berjudul Constitutional Government and Democracy, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah itu suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Berarti menurut dia itu semuanya itu untuk rakyat dilaksanakan. Tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Yang dimaksud, rakyat itu memilih perwakilannya, tetapi perwakilannya itu harus dibatasi kekuasaannya supaya tidak semena-mena kepada rakyatnya, tidak sembarangan dalam memerintah. Itulah tadi menurut Carl J. Friedrich. Selanjutnya menurut Richard S. Kay, yaitu konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi konsep rule of the law dan Rechtsstaat
merupakan inti dari konstitusionalisme yang nantinya akan melahirkan demokrasi konstitusional. Menurut Richard S.K. ini, dengan adanya paham konstitusionalisme, itu bisa memberikan rasa aman lah kepada rakyat, karena pemerintah kekuasaan itu dikasih batas, diberi batasan supaya dia itu nggak sembarangan dalam memerintah, dan ini juga menjadi inti dari lahirnya demokrasi konstitusional. Selanjutnya, ada pendapat menurut Andrew Haywood. Menurut Andrew Haywood itu ada bisa dibagi dua arti dari konstitusionalisme ini. Yang pertama dalam arti sempit, yang kedua ada dalam arti luasnya. Kalau dalam arti sempit, menurutnya konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintah yang dibatasi oleh sistem perundang-undangan. Jadi maksud dia itu, konstitusionalisme itu ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusi atau aturan-aturan perundang-undangan tadi. Selanjutnya ada arti luasnya, yaitu konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan pengawasan internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Jadi, menurut dia di dalam pengertian luasnya ini, konstitusionalisme itu bagian penting dari demokrasi konstitusional, sama dengan yang sebelumnya. Cuma yang menurut Andrew Haywood itu ada dua pengertiannya. Lanjut yaitu sejarah konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme sendiri sebenarnya sudah ada jauh sebelum para ahli konstitusi di atas merumuskan konstitusi itu sendiri. Konstitusionalisme lahir dari keinginan rakyat abad pertengahan di Eropa, di mana saat itu kekuasaan feodalisme dan monarkisme masih berjaya. Kemudian ada tuntutan untuk adanya perlindungan atas hak-hak warga negara yang tertuang dalam Piagam Hak Asasi pertama di dunia, yaitu Magna Carta. Seperti yang saya bilang sebelumnya, paham konstitusionalisme itu memberikan rasa aman kepada rakyatnya karena adanya pembatasan kekuasaan pemerintah dalam memerintah rakyatnya atau melaksanakan keputusan pemerintah. Meskipun belum sempurna, tapi Magna Carta dianggap sebagai awal gagasan tentang konstitusionalisme paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Selanjutnya, ada implementasi atau penerapan yang terjadi di dalam negara, yaitu dalam hal aktualisasi nilai-nilai konstitusionalisme dalam sistem politik yang demokratis. Maka konstitusi memberikan kejelasan dalam konsep trias politika atau pembagian kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut John Locke. Keberadaan ketiga lembaga ini dianggap diberi tugas mengawasi satu sama lain sehingga tidak ada kekuasaan yang saling tumpang tindih atau kekuasaan yang menurutnya lebih kuat daripada kekuasaan yang lainnya. Seperti yang ditulis dalam buku Introduction to Political Science yang ditulis oleh Carlton Clymer Road. Memerintah berarti mengawasi, dan mengawasi dalam pengertian politik di dalam suatu negara memerlukan prinsip-prinsip tingkah laku yang lekat dengan prinsip-prinsip hukum, ukuran-ukuran dan aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi baik perdata maupun pidana. Baik, sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan mengenai paham konstitusionalisme yang berarti paham untuk membatasi keputusan-keputusan dari pemerintah supaya tidak semena-mena dengan rakyatnya. Sekian dari saya mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan teknis yang ada di video ini, baik mulai dari kesalahan saya dalam berucap, kesalahan kata-kata saya, maupun kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.